Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memasuki waktu yang krusial dengan Polda Jabar merilis sketsa wajah pelaku pembunuhan Subang beberapa waktu yang lalu. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda sudah menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya ya. Jika sudah, mari kita lanjut. Kami sudah melakukan langkah memeriksa saksi potensial dengan mendapatkan sketsa wajah dari terduga yang potensial dalam kasus tersebut. Sketsa wajah ini hasil dari tim Inafis Bareskrim, Ucao Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Yani Sudarto, Rabu tanggal 29 Desember tahun 2021. Sehingga banyak halayak dan warganet sudah menunggu dan penasaran siapa sebenarnya yang menjadi algojo, otak dan pelaku pembunuhan Subang ini, terutama yang ada dalam gambar sketsa wajah pelaku yang baru saja dirilis Polda Jabar. Dalam mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini, kepolisian sudah memeriksa sebanyak 69 orang saksi. Dalam pemeriksaan terhadap saksi terdahulu sempat dilakukan terhadap Opik, Kosasih, dan Wahyu, kepala sekolah di yayasan, di Polres Subang. Dalam pemeriksaan tersebut, pada sore hari Opik dan Kosasih sudah terlihat keluar dari Polres Subang, tetapi untuk Wahyu belum terlihat keluar sampai malam hari. Pembahasan mengenai Wahyu itu didapat dari Freddy Sudaryanto dalam kanal YouTube Freddy Sudaryanto Sport yang diposting pada tanggal 8 Januari tahun 2022. Dengan judul Pak Rohman Hidayat M3 Encurik 4 I Wahyu Kurnia, ada apa? Dirinya mempertanyakan keberadaan Wahyu. Freddy Sudaryanto berkata, bahwa pada waktu Heri Susanto mendatangi Wahyu ke rumahnya, Wahyu tak ada di rumah dan diinformasikan tengah keluar dari rumah atau sedang tak ada di rumah. Bahkan, dikatakan oleh Freddy Sudaryanto sampai saat ini sulit buat dihubungi. Saya sudah kontak beberapa orang di dekat rumah beliau, yang mengenal Wahyu, dan memang diiyakan bahwa Wahyu tidak ada di tempat, di rumah. Bahkan keberadaan Wahyu yang sulit ditemui ini menjadi hal yang dipertanyakan, ucap Freddy Sudaryanto. Jika misalkan Wahyu tak merasa bersalah, kata Freddy Sudaryanto, tentu tak akan menghindar dari rumah atau menghindar dari kejaran awak media. Kalau memang tidak merasa bersalah, ucap Freddy Sudaryanto. Tetapi, Freddy Sudaryanto menduga kemungkinan Wahyu sedang menjaga privasinya dan tak ingin dilibatkan dalam perkara kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Disebutkan Freddy Sudaryanto ada dua kemungkinan yaitu, Wahyu terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang dan yang kedua tidak ada keterlibatan dalam kasus ini, tetapi hanya saja Wahyu tak mau dihubungi. Hingga saat ini, keberadaan Wahyu belum diketahui, dan dikabarkan sebelumnya Wahyu sudah mengundurkan diri dari kepala sekolah di yayasan. Sementara itu, Anjas kembali menganalisa sebuah informasi yang dapatkan dari sumber istimewa. Kali ini, informasi dari sumber istimewa itu menyebutkan, bahwa ada 3 orang saksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang tak lagi bisa terlihat. Pasalnya, setelah hadir dalam pemeriksaan di Polda Jabar, 3 orang saksi ini diduga menghilang. Lalu Anjas menyebutkan nama dari 3 orang saksi yang menghilang itu. Mereka ialah Wahyu, Opik dan Kosasih. Anjas juga mempertanyakan, mengapa Wahyu dan Kosasih yang tidak punya hubungan keluarga dengan kedua korban pembunuhan ibu dan anak di Subang selalu ada dalam daftar. Anjas menduga bisa saja karena jejak mereka banyak ditemukan di tempat kejadian perkara, TKP, pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mengingat, tempat itu merupakan kantor yayasan milik kedua korban, yakni Tuti dan Amel. Dari penjelasan Anjas, diketahui bahwa Wahyu dan Kosasih memang merupakan orang-orang yang juga bekerja di yayasan itu. Anjas juga menganalisa bahwa Wahyu, Kosasih dan Opik disebut menghilang bisa jadi 2 kemungkinan. Pertama, mereka menghilang karena ketakutan. Artinya 3 orang saksi yang menghilang itu, diduga terlibat dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yang kedua, bisa saja mereka menghilang karena stres. Mereka menghilang buat tujuan healing, menghindari media ataupun penyidik.